Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakizul Fauzi. Bersama rekan-rekan saya ada Rizky Ahmad Setiawan, Aditya Septian, dan juga Muhammad Martafioni, yang mana kami akan mempresentasikan modul dari 1 sampai 5 untuk memenuhi nilai dari mata kuliah perencanaan industri terintegrasi. Yang pertama di modul 1, yaitu pada modul ini menekankan konsep perencanaan industri terintegrasi sebagai pendekatan menyeluruh dalam mengelola seluruh fungsi perusahaan agar saling terhubung, mulai dari marketing, produksi, hingga distribusi. Nah, selain itu, pada modul ini terdapat beberapa konsep penting dalam sistem industri, kayak supply chain management, kemudian ada manajemen operasi, lalu ada blue wave effect. Nah, pada modul ini terdapat sebuah studi kasus pada pabrik sepatu cepat maju. Sebenarnya bukan pabrik sepatu aja, ada nanti perawatan Tasikmalaya gitu. Cuman di salah satunya itu ada pabrik sepatu cepat maju, bahwa pada perusahaan tersebut menunjukkan adanya dampak nyata dari kurangnya integrasi seperti ketidaksinkronan informasi, kekurangan material, hingga risiko kegagalan dalam memenuhi permintaan pasar. Lalu pada modul ini juga merupakan fondasi konseptual utama permasalahan yang muncul pada studi kasus tersebut, menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi menyebabkan efek domino dari produksi, kualitas, kemudian distribusi, lalu bisa berakibat ke pelanggan. Nah, dengan solusi yang didapat, perusahaan harus lebih beralih dari sistem yang bersifat parsial menjadi sistem yang terkoordinasi, transparan, dan sinkron antar seluruh fungsi. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modul 2, yaitu analisis proses dan efisiensi Learn and VCA. Nah, nilai tambah atau VA adalah aktivitas yang mengubah produk dan bernilai bagi pelanggan, sedangkan non-value added atau NVA tidak memberikan manfaat seperti menunggu atau berpindah berlebih. Dalam Learn Manufacturing, aktivitas VA harus mengubah produk dilakukan benar sejak awal dan diinginkan pelanggan. Efisiensi proses itu diukur dengan proses silent efisiensi atau PCA itu. Nah, semakin tinggi nilainya, semakin efisien, sedangkan jika nilainya rendah, menunjukkan perlunya perbaikan karena masih banyak pemborosan. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini ya, ada beberapa proses gitu. Ada sampai 12 proses dari ambil dudukan dan yang dari rak sampai dengan letakkan kipas jadi ke troli gitu. Dan ada waktu bakunya, kemudian kategorinya. Nah, pada data proses perakitan kipas angin sederhana tersebut dapat dianalisis bahwa hasil yang diperoleh memiliki nilai PCA sebesar 57,7%, yang menunjukkan efisien cukup baik. Namun masih terdapat pemborosan yang membuat proses belum optimal. Bottleneck terjadi pada tahap pengujian yang menyebabkan waktu tunggu serta pemborosan motion akibat jarak pengambilan komponen yang jauh. Oleh karena itu, perbaikan dilakukan dengan menambah stasiun pengujian dan mengatur ulang tata letak agar aliran produksi tetap berjalan lancar dan efisiensi meningkat. Selanjutnya di sini ada modul 3 tentang perencanaan sumber daya, MRP, interpretasi dan analisis. Terdapat beberapa perhitungan MRP yang dimulai dari Gross Requirement atau GR sebagai total kebutuhan berdasarkan MPS dan BOM, yang kemudian dihitung Net Requirements dengan mempertimbangkan stok dan pesanan yang ada. Selanjutnya, ditentukan plan order receipt sesuai kebutuhan dan lead time, serta plan order release bagi jadwal pemesanan atau produksi
Input utama MRP meliputi LPS, BOM, dan data inventory. Di sini terdapat tabel MPS produk jadi, kursi belajar. Di sini terdapat 8 minggu dengan kebutuhan masing-masing. Di minggu ke-5 itu ada 50, dan minggu ke-7 itu ada 60, dan minggu ke-8 itu ada 80. Dan di sini juga ada tabel Bill of Material atau BOM dan data inventory. Terdapat beberapa item dengan kursi belajar komit, dudukan, rangka kaki, roda, palang besi. Dengan terdapat beberapa spesifikasi atau data-data di dalamnya. Nah, lanjut di sini ada hasil analisis modul 3. Sebelumnya saya sudah memaparkan data awal-awalnya. Di sini ada 3 pertanyaan dan sekaligus 3 jawaban. Lanjut. Di sini ada hasil analisis modul ketiga. Yang sebelumnya saya sudah memaparkan data awal MRP-nya. Di sini jadi ada beberapa, yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu kapan dan berapa PORLRK untuk minggu ke-8. Jadi kebutuhan bersih muncul pada minggu ke-7 karena tidak ada GR pada minggu ke-9. Maka tidak ada PORL di minggu ke-8. Yang kedua, dampak jika LTRK sama dengan 3 minggu. Apabila lead time berubah menjadi 3 minggu, maka jadwal rilis harus dilakukan pada minggu ke-8. Yang ketiga, dampak jika MPS KB minggu ke-7 naik jadi 70. Jadi NR untuk item KB pada minggu ke-7 mengalami peningkatan menjadi 70 unit. Di sini ada tabel item KB dan item RK yang sudah dihitung secara Excel, secara otomatis. Jadi, sistem itu menggunakan load for load dalam lead time itu 1 minggu tanpa safety stock. Kebutuhan bersih pada minggu ke-4, ke-6, dan ke-7 dengan plan order release pada minggu ke-3, ke-5, dan ke-6. Efisien tapi tidak ada perlindungan terhadap ketidakpastian. Sistem MRP menggunakan fixed lot size 50 unit, lead time 2 minggu, safety stock 5 unit. Kebutuhan bersih 45 unit pada minggu ke-7, plan order release pada minggu ke-5. Lebih aman dengan safety stock, tapi potensi overstock. PORLL RK minggu ke-8, minggu ke-6 sebanyak 50 unit. Dampak LTRK menjadi 3 minggu, jadwal order maju 1 minggu lebih awal. Persediaan meningkat, biaya simpan bertambah. Dan item KB itu menggunakan pendekatan just in time dengan metode load for load. Membuatnya sangat efisien karena hanya memproduksi sesuai kebutuhan, namun tanpa safety stock, item ini tuh sangat rentan terhadap ketidakpastian permintaan. Jadi, resikonya cukup tinggi. Namun sebaliknya, jika item RK lebih fokus pada keamanan persediaan dengan adanya safety stock dan lot size, ini tuh membuatnya lebih tahan terhadap fluktuasi permintaan. Tapi ada potensi kelebihan stok yang bisa mempengaruhi efisiensi. Pemilihan kebijakan persediaan harus disesuaikan dengan karakteristik permintaan dan tingkat ketidakpastian masing-masing item agar bisa mencapai keseimbangan antar efisiensi dan keandalan pasokan. Baik, di sini saya akan melanjutkan modul 4, yaitu sistem produksi dan data letak, analisis strategi. Pemilihan sistem produksi dan data letak harus disesuaikan dengan volume dan variasi produk, di mana produk bervolume tinggi dan variasi rendah cocok menggunakan sistem flow dengan produk layout, sedangkan produk bervolume rendah dan variasi tinggi lebih sesuai dengan job sort atau batch dalam proses layout karena membutuhkan fleksibilitas. Konsep matrik produk proses mengenakan bahwa keselasan antara karakteristik produk dan desain sistem produksi sangat penting, karena ketidaksesuaian akan menyebabkan inefisiensi seperti perpindahan material yang panjang, penumpukan WIP, sulitnya pengendalian, dan peningkatan lead time. Data yang digunakan dalam laporan ini berasal dari skenario pabrik, furnitur, rotan, Tasikmalaya, dan hasil analisis jarak tempuh material untuk 2 alternatif tata letak. Berikut hasil pengolahannya. Di sini ada produk KTS, lalu volumenya plus 500 unit per bulan, variasinya rendah 2 model, aliran prosesnya jelas dan beruntutan, implementasinya cocok ke aliran linear. Lalu ada ATC. Di sini ada volumenya plus 20 kurang 30 unit per bulan. Variasinya sangat tinggi, aliran prosesnya tidak standar bolak-balik, implementasinya butuh fleksibilitas tinggi. Nah, yang terakhirnya ada MKS plus 100 unit per bulan, model 3 model,
mirip KTS, aliasnya proses mirip KTS masuk ukir. Nah, untuk implementasinya cocok ke solusi menengah. Berdasarkan data, kasus data terletak yang paling mungkin digunakan pabrik furnitur rotan Tasikmaya saat ini adalah proses layout. Hal ini terlihat dari pengelompokan seluruh mesin atau area yang kerja berdasarkan fungsi, seperti area potong, pembentukan, anyaman, las, ukir, dan finishing. Sistem produksi pabrik secara keseluruhan dikategorikan sebagai batch production karena memproduksi berbagai produk dengan volume dan variasi berbeda. Meskipun beberapa produk seperti ATC memiliki karakter job shop akibat aliran proses yang tidak standar dan mengikuti pesanan. Dengan demikian, sistemnya merupakan batch dengan nuansa job shop pada produk custom. Dalam materi produk proses KTC cocok dengan sistem flow dan produk layout karena volumenya tinggi dan variasinya rendah. MKS berada di posisi tengah, sedangkan ATC mendekati job shop karena variasinya tinggi. Kondisi ini menunjukkan tata letak saat ini belum sepenuhnya selaras, sehingga menimbulkan WIP tinggi, perpindahan material yang panjang, dan efisiensi aliran yang rendah. Untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas, disarankan penggunaan kombinasi sistem produksi dan tata letak sesuai karakter produk, yaitu flow produk dengan produk layout untuk KTC yang bervolume tinggi, serta base dengan keluaran layout untuk ATC dan MKS yang lebih variatif. Pendekatan ini mampu memperlancarkan aliran produksi, mengurangi perpindahan material, dan meningkatkan efisiensi sekaligus fleksibel sistem. Nah, di sini ada alternatif layout. Layout yang pertama itu layout A. Tata jarak tempuhnya 15.600 meter per bulan. Selisihnya itu koma. Ketenangannya kondisi saat ini. Untuk layout B-nya 9.800 meter per bulan. Lebih rendahnya selisihnya lebih rendah 5.800 meter per bulan. Keterangannya lebih efisien. Secara kuantitatif, layout B lebih unggul dibandingkan layout A. Data menunjukkan bahwa total jarak tempuh material pada layout A adalah sekitar 15.600 meter per bulan, sedangkan layout B sekitar 9.800 meter per bulan. Artinya terjadi pengurangan jarak perpindahan sebesar 5.800 meter per bulan atau sekitar 37,2%. 37,2%. Penurunan ini menunjukkan bahwa layout B lebih efisiensi karena dapat mengurangi aktivitas material handling, waktu perpindahan, dan berpotensi penumpukan WIP. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Aditya Septian Putra. Modul 5, Pengendalian Kualitas Statistical Process Control atau SPC. Statistical Process Control adalah metode statistik untuk mengendalikan kualitas agar proses tetap stabil dan sesuai standar, dengan membedakan variasi menjadi common cost dan special cost. Pemantauan dilakukan menggunakan peta kendali seperti X dan R untuk data variabel, serta peta P untuk cacat, dan proses dikatakan terkendali jika data berada dalam batas kendali tanpa pola tidak acak. Lalu data yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari database dan data hasil penyesuaian mahasiswa yang diperoleh berdasarkan rumus tertentu sesuai dengan NIM. Data tersebut merupakan hasil pengukuran karakteristik kualitas berupa berat produk dengan ukuran subgrup sebanyak N yaitu 4 dan jumlah subgrup K yaitu 19. Data OBS digunakan sebagai acuan awal, kemudian diolah menjadi data OBS MAS yang selanjutnya digunakan sebagai data utama dalam analisis. Kita bisa lihat tabel yang ada. Untuk mengetahui atau menjumlahkan data OBS MAS ini, kita ambil dari database yaitu 102 ditambah NIM yang kita gunakan yaitu 01 dikurang 50 dikali 0,05 yang hasilnya 99,55. Dan di sini kita sudah ada data UCLR
yaitu 5,420 dan LCLR-nya itu 0 dan ECLR-nya itu 2,8775. Dan kita akan olah untuk batas kendali peta R-nya. Untuk penjumlahannya untuk UCLR-nya itu 2,282 dikali 2,75 sama dengan 5,20, dan untuk CLR-nya itu 2,375, LCR-nya tuh 0 dikali 2,375 sama dengan 0. Untuk batas kendali peta X bar-nya itu kita akan jumlahkan UCL X bar-nya 10488 ditambah 0,729 X dikali 2,375 sama dengan 106,606. Untuk CLX bar-nya 104,88, untuk LCLX bar-nya 104,88 dikurang 0,729 dikurangi 0,729 dikali 2,375 sama dengan 103,144. Nah, ini udah ada ya grafik peta R dan peta X nya. Untuk berdasarkan grafik peta R, diketahui bahwa batas kendali atas sebesar 5,420, garis tengahnya sebesar 2,375 dan batas kendali bawahnya sebesar 0. Seluruh nilai rentang subgrup berada di antara LCL dan UCL, sehingga menunjukkan bahwa variasi proses berada dalam kondisi terkendali atau in control. Selain itu, tidak ditemukan pola non-acak seperti tren atau lonjakan yang signifikan di mana titik-titik data menyebar secara acak di sekitar garis tengah. Lalu berdasarkan grafik peta X, diketahui bahwa batas kendali atas sebesar 106,606, garis tengahnya sebesar 104,875 dan batas kendali bawah sebesar 103,144. Seluruh nilai rata-rata subgrup berada di dalam batas kendali tersebut, sehingga proses dapat dikatakan berada dalam kondisi terkendali atau in control. Tidak terlihat adanya pola non-acak seperti tren naik atau turun secara terus-menerus maupun titik yang terkonsentrasi di satu sisi garis tengah, karena data menyebar secara acak di sekitar CL. Untuk kesimpulannya, dari kelima modul menunjukkan bahwa keberhasilan sistem industri sangat ditentukan oleh keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, hingga mengendalikan proses. Modul 1 menegaskan pentingnya integrasi antar fungsi perusahaan agar aliran informasi dan keputusan berjalan selaras. Modul 2 menunjukkan bahwa efisiensi proses dapat dicapai dengan mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan melalui pendekatan Lean. Modul 3 menekankan pentingnya perencanaan material yang tepat agar kebutuhan produksi dapat terpenuhi secara efisien dan tepat waktu. Lalu modul 4 memperlihatkan bahwa pemilihan sistem produksi dan tata letak harus sesuai dengan karakteristik produk agar aliran proses optimal. Sementara itu, modul 5 memastikan bahwa kualitas proses tetap terjaga melalui pengendalian statistik secara keseluruhan. Kelima modul ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem yang terintegrasi untuk mencapai efisiensi, fleksibilitas, dan kualitas produk yang optimal. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.